Ya, selamat malam Bapak-bapak semua. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mulai seminar kita pria integritas. Dan untuk memulai kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita kaum pria yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita akan mengangkat pujian ini secara bersama-sama. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. kasih Engkau, Yesus, Engkau Yesus segenap dengan waktu ku jiwaku, renungkan firman-Mu renungkan siang firman-Mu malam, yang pegang maha perintah-Mu segala dan ku lakukan. lakukan. Kau tahu Engkau yang tahu ya Tuhan, Tuhan tujuan hidupku telah untuk hanya untuk menyenangkanku menyenangkan dan hatimu. siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Akan kulakukan. Ya Engkau Tuhan, tahu ya Tuhan, ku tujuan hidupku menyenangkan, menyenangkan hatimu. menyenangkan hatimu. Oh, oh, haleluya, Yesus, haleluya. Terima Oh, kasih, oh, terima haleluya. kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Terima Tuhan. kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya. Ila mala 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 masikara lama. Terima Ila kasih. mala Terima kasih Tuhan. Oh, Haleluya. haleluya. Pujilah Yeah. namamu Tuhan.
Pengingat sembah, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kasih Yesus. glory, haleluya, Terima kasih haleluya. buat kasih. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya, Haleluya. glory, haleluya. Kami Kami bersyukur datang kepadamu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. kami membawa hidup kami Kasih-Mu Yesus. kepadamu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kasih memenuhi kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami kaum pria integritas wilayah lah. Bicara yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, malam hari ini Tuhan, kami segenap kaum pria wilayah Lampung Tuhan, rindu Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Agar hidup kami semakin hari semakin menjadi pria berintegritas yang memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan acara Juminar pada malam hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memimpin Tuhan. Acara Juminar ini Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Christian Sun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah mengurapi Tuhan dengan urapan-urapan yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan. Hamba-Mu Pak Thomas sebagai host Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah Tuhan. Engkau yang memimpin. Pak Thomas bisa memimpin Tuhan. Host ini, acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saat ini segenap kaum pria yang hadir di Juminar malam hari ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan saat ini Bapa. Acara Juminar ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saya ucapkan selamat bergabung dengan kaum pria yang ada di wilayah Lampung. Seluruh kaum pria yang ada di wilayah Lampung yang baru hadir, saya ucapkan selamat bergabung di acara Juminar Pria Integritas malam hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Thomas. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Tri yang sudah memimpin ujian. Ya, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Ya, saya percaya saya sudah mengikuti Zoom pemuritan pria ini ya untuk wilayah Palembang ya, saya sangat diberkati. Oleh sebab itu, mari Bapak-bapak Gembala ya
Kalau bisa jemaatnya dilibatkan setiap ada pemuritan, dan pemuritan ini kita rekam ya di YouTube, jadi bisa diteruskan ke jemaat ya, karena kalau pria itu satu pria diubahkan itu dampaknya sangat luar biasa ya, karena pria itu kepala kepala keluarga ya, kepala perusahaan ya, dan itu akan menjadi berkat ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih Pak Krispiansun ya, yang selalu siap untuk melayani pria-pria. Ya, waktunya saya serahkan ya, nanti kita ada 2 sesi ya Bapak, dan setelah itu ada yang mau bertanya ya atau bersaksi boleh ya. Itu. Jadi sesi pertama dulu, nanti kesaksian ya, sebelum sesi kedua kalau mau bersaksi boleh ya. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Krispiansun. Tuhan memberkati. Ya, makasih Pak Thomas, makasih Pak Tri, makasih teman-teman yang sudah hadir. Nah, baik, kita mau masuk ke materi ketiga dari buku Berintegritas jilid pertama milik Sinode kita GSJA, yaitu tenang. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata tenang itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti keadaan yang tetap, aman, tentram, tidak gelisah. Saya ulangin, tenang itu berarti keadaan yang tetap, aman, tentram, tidak gelisah. Nah, karakteristik ketiga dari karakter buku Berintegritas kita tenang, untuk saat ini banyak kita lihat kaum pria ini kebalikan dari tenang. Dengan adanya persoalan, dengan adanya problem, hubungan suami istri, hubungan ayah anak, persoalan demi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita untuk menemukan kata tenang itu sepertinya gampang diucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan. Nah, malam hari ini kita mau buka hati dan pikiran kita bersama-sama. Saya coba menyampaikan secara sederhana saja, sehari-hari aja tentang tenang ini. Nah, tenang ini bisa kita kaum pria integritas alamin setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita, itu ditandai oleh emosi yang stabil. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kaum pria, problem emosional kita lebih tinggi daripada kaum wanita, yaitu istri kita. Jadi kita kaum pria, problem emosional diri kita itu lebih tinggi, lebih besar daripada wanita, daripada istri kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pria yang tenang dengan kita mengendalikan problem emosional diri kita sehingga kita memiliki emosi yang stabil. Nah, dalam arti kata, kebalikan dari arti tenang di Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang yang tenang itu emosinya lebih stabil. Sebaliknya, seorang yang tidak tenang adalah seorang yang memiliki emosi tidak tetap, naik turun, tergantung pada situasi dan kondisi di sekitarnya. Nah, saya pun sampai malam hari ini masih belajar. Tuhan, tolong Tuhan, supaya hambamu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bisa memiliki ketenangan yang baik, yang dari Tuhan saja. Sehingga apapun yang hambamu alamin, hambamu minta penyertaanmu, minta pertolonganmu Tuhan. Supaya hambamu memiliki emosi yang stabil. Dalam arti kata, saudara, waktu kita nggak ada persoalan, sama kita ada persoalan, emosi kita tetap stabil. Nah, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita di 1 Korintus pasal 10 ayat 14, pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, jadi kita bisa nggak jadi seorang pria, walaupun kita memiliki persoalan dalam hari-hari yang kita laluin, tapi kita tetap menjaga emosi kita tetap stabil, tidak naik turun. Nah, saya di komunitas pun belakangan ini saya tekankan bagaimana kita setiap hari bisa menjadi seorang pria yang tetap tenang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, ketika kita menanggapi dengan tenang, dengan emosi yang stabil, kita akan menemukan jawaban dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, banyak kita, saudara, kita mau
Kita kaum pria nggak ngalamin persoalan, nggak ngalamin masalah, nggak bisa, saudara. Yang namanya manusia hidup, apalagi kita kaum pria pemimpin, tadi Pak Thomas sudah singgung, kita pemimpin, kita sumber, kita mengalirin air yang baik buat keluarga yang kita pimpin, buat istri dan anak-anak kita. Bisa dibayangin, kalau seorang pemimpinnya tidak tenang, bagaimana dengan orang-orang yang kita pimpin? Orang-orang yang kita pimpin akan mengalami sesuatu yang tidak enak pasti. Kenapa? Karena kita pemimpinnya tidak tenang. Bisa dibayangin kalau kita bisa menjadi seorang pemimpin yang tenang, seorang suami yang tenang, seorang ayah yang tenang, apapun yang kita alamin, kita tetap memiliki sebuah emosi yang stabil. Nah, saya memiliki sebuah cerita, saudara. Saya punya teman baik 7 tahun yang lalu, sudah Kristen, tapi bukan GSJA, gerejanya beda. Sewaktu hari sore jam 5 dia telepon saya datang ke tempat dia. Dia memiliki sebuah persoalan di usaha pekerjaan dia. Dia seorang kontraktor, saudara. Dia mempercayain satu orang pria juga, bukan orang Kristen, saudara. Nah, tapi kepercayaan dari teman-teman saya ini disalahgunakan sama temannya dia itu, dilarikan uangnya. Jumlahnya cukup besar. Nah, dia telepon saya sore, dia bilang, Pak, kejadian ini sebenarnya sudah 1 bulan. Saya 1 bulan ini, saya tetap coba supaya emosi saya tetap stabil. Saya mau tetap tenang. Saya berdoa terus, saya lepasi pengampunan. Tapi di sore hari ini saya nggak bisa lagi. Saya begitu jengkel, Pak. Dia begitu tenang, saya telepon dia ngangkat, dia bilang nanti kalau saya ada uang saya kembalikan, uangnya saya untuk ini, untuk itu. Bagaimana saya bisa tetap tenang? Nah, saya dengar dengan empati, nanti di sesi kedua nanti malam hari ini kita bicara tentang empati. Saya nggak banyak ngobrol, saya cuma senyum aja, saya nggak banyak bicara, saya cuma senyum aja, kurang lebih 40 menit dia bicara. Sehabis itu dia bilang, coba Pak, apa solusinya? Saya bilang gini loh, ikut Tuhan itu nggak ada yang instan, nggak ada yang tiba-tiba seujuk-ujuk kita ngalamin persoalan, kita berdoa, tiba-tiba kita menemukan jawaban atas persoalan itu. Nggak ada. Tapi yang ada, ikut Tuhan itu adalah sebuah proses. Biarlah dengan sebuah proses, kita semakin ditajamkan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya ketenangan diri kita, emosi kita tetap stabil. Walaupun ada sesuatu goncangan yang begitu besar, tapi percayalah Pak, kalau Bapak tetap bisa melepaskan pengampunan, kalau Bapak tetap bisa doakan dia di doa-doa yang Bapak naikkan ke hadapan Tuhan, saya sangat percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan pasti menjawab doa-doa Bapak. Oh begitu ya, iya. Saya motivasi dia lagi, saya cerita juga. Dulu saya pernah kecurian di usaha saya cukup besar, saya lepasi pengampunan, saya banyak mengalami juga hal-hal yang mana saya alamin ketika saya tetap tenang, Tuhan Yesus Kristus memberikan jawaban. Nah, hampir 7 bulan, saudara, dia ngalamin persoalan ini, tiba-tiba temennya yang larikan uangnya itu datang ke kota dia, kembalikan uangnya. 7 bulan, saudara. Ditemukan 7 bulan, teman saya ini tetap tenang. Setiap hari dia berdoa untuk temannya yang larikan uangnya dalam jumlah yang cukup besar ini. Nah, dengan ketenangan itu, saudara, dia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari tetap seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu dalam kehidupan dia. Itu nggak gampang loh. Kita sebagai seorang pria kalau ada masalah, apalagi seperti saya nggak bisa menutup-nutupin apa yang saya alamin. Saya bisa langsung dulu sebelum saya mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Tapi puji Tuhan, ketika dia bisa setiap hari melewatin demi hari, dia tetap berdoa, lepasin pengampunan, Tuhan bekerja, saudara. Ini nggak gampang loh. Saya waktu dengar kesaksian ini, saya bilang dalam diri saya sendiri, saya bilang, Tuhan, memang aku mau belajar semakin hari, aku bisa menjadi seorang pria yang semakin tenang. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini prolognya, bahwa kita bisa menjadi kaum pria yang tenang itu ditandain oleh emosi yang stabil. Saya sudah jabarin tadi bagaimana setiap hari
Yang namanya kaum pria pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Tapi kita tetap, emosi kita nggak naik turun. Tapi emosi kita tetap stabil. Nah, satu-satunya pengharapan buat kita kaum pria supaya kita bisa memiliki ketenangan yang dari Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu harus mengalir deras dari atas. Sumbernya dari atas. Sumbernya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada 3 poin yang saya mau jabarin. Poin yang pertama adalah Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Kita bisa memiliki ketenangan, itu mengalir deras dari atas, 1 hari 24 jam, bagaimana kita bisa menjadi kaum pria, walaupun goncangan badai besar terjadi dalam hidup kita bisa tetap menjaga yang namanya emosi kita stabil. Kita nggak berubah-berubah, kita nggak marah, kita nggak menghujat orang lain, tapi emosi kita tetap stabil. Nah, satu-satunya pengharapan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Nah, saya mau jabarin dulu saudara, damai sejahtera itu adalah sebuah kekuatan adikodrati yang mengalir melalui kita dan menyingkirkan kekalutan, keraguan, dan kekhawatiran. Saya ulangin, damai sejahtera itu adalah sebuah kekuatan adikodrati yang mengalir melalui kita dan menyingkirkan kekalutan, keraguan, dan kekhawatiran. Begitu kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti bisa merasakan damai sejahtera itu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Masalah boleh terjadi, persoalan boleh terjadi, tapi percayalah, ada damai sejahtera yang mengalir dalam diri kita, melalui kita, itu dari Tuhan. Supaya harapan dari Tuhan kepada kita adalah kita bisa mengalahkan kekhawatiran, kekalutan kita, kekacauan pikiran kita. Kita harus selalu setiap hari menjadi kaum pria yang selalu berjalan di dalam yang namanya damai sejahtera. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca Alkitabnya ditingkatkan, kehidupan doa kita baik. Kita nggak terikut dengan kehidupan dunia, tapi kita tetap berjalan di dalam perjanjian Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan sangat suka akan segala perintah Tuhan. Memang menyampaikan firman enak, mempraktekkannya susah. Tapi percayalah saudara, ketika kita belajar bahwa ternyata memang damai sejahtera itu adalah sebuah kekuatan adikodrati yang dari atas turun melalui kita supaya kekuatan yang dari atas dari Tuhan itu kita bisa menyingkirkan kekhawatiran, kekacauan pikiran, kekalutan dalam diri kita. Nah, perhatikan, satu-satunya jalan, satu-satunya pengharapan kita bisa merasakan damai sejahtera setiap hari adalah kalau kita menyadari bahwa dalam diri kita ada sebuah kekuatan dari Tuhan, itu sudah dialirin dalam diri kita. Melalui kita, masuk ke dalam hati dan pikiran kita, supaya dengan kekuatan yang mengalir dari Tuhan kita Yesus Kristus itu, kita bisa setiap hari menjalankan kehidupan kita mengalahkan kebalikan dari tenang itu. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak boleh membiarkan keadaan di sekitar kita merenggut damai sejahtera kita. Nah, kita mau baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 16. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 16. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 16. Sudah ketemu Bapak-bapak? Saya baca yang perlahan-lahan. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, sebentar. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 sampai 16 saja. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 16 ini dimulai dari ayat 15, saudara.
Kita bisa merasakan damai sejahtera setiap hari di dalam kehidupan kita. Kenapa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kuncinya bersyukurlah. Jarang kita kaum pria bisa bersyukur ketika kita kaum pria menghadapi persoalan. Tapi puji Tuhan saudara, saya berangsur-angsur mau mengalami sebuah perubahan. Saya tidak melihat bahwa hal-hal baik saja yang saya harus bersyukur, hal-hal tidak baik pun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya tetap menaikkan rasa syukur. Karena saya percaya ketika kita kaum pria menaikkan rasa syukur, kita mengerti pertumbuhan rohani kita ketika kita bisa tetap tenang menghadapi cobaan demi cobaan itu, percayalah kita naik level kita dalam mengikuti Tuhan. Nah, karena di Kolose pasal 3 ayat 15, ketika kita minta damai sejahtera Kristus itu selalu memerintah dalam hati kita setiap hari, saudara, karena kita telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bukan kebetulan malam hari ini, walaupun dengan jumlah belasan, tapi kita bersyukur, saudara. Kita bisa sama-sama mendengarkan firman, kita bisa sama-sama tadi mendengarkan Pak Tri naikkan pujian, Pak Tri tadi kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya menjadi pria integritas yang tenang itu tidak gampang. Apalagi kalau kita tidak mau merasakan setiap hari dalam kehidupan kita damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Alangkah sayangnya saudara, damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita sia-siakan, kita tidak pakai sebagaimana mestinya. Ketika kita minta penyertaan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, kita semakin mengerti saja bahwa damai sejahtera itu bisa kita rasakan yang di 16-nya, hendaklah anak itu selalu tinggal dalam hidup kita, ada damai sejahtera dalam hidup kita, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kita mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Nah, saya mau bersaksi Bapak-Bapak, saya 15 tahun yang lalu dimasukin pencuri di toko handphone saya, masih usaha lama saya, kerugiannya dalam jumlah yang cukup besar. Nah, bagaimana saya bisa tetap merasakan damai sejahtera bisa terjadi dalam kehidupan saya? Saya mengalami sebuah masalah yang cukup besar, saudara. Ketika saya kecurian dalam jumlah yang besar, bos-bos handphone di tempat saya ngambil, dia nggak mau tahu. Kami nggak mau tahu apapun yang terjadi buat diri Bapak. Yang kami tahu ketika jatuh tempo nanti, Bapak harus melunasi. Nah, saya bersyukur, saudara. Ketika saya sharingkan di kelompok keluarga Allah saya pada saat itu, saudara, kelompok keluarga Allah saya memberikan empati yang mendalam. Dia memberikan nasihat buat saya sebagai pemimpin mereka. Mereka bilang, saya ingat sampai hari ini, saudara. Dia bilang, Chris, kamu harusin kamu menjadi pemimpin di kelompok keluarga Allah kami. 2 minggu sekali kita berkumpul. Kami melihat bahwa kamu penuh dengan damai sejahtera, mengajar kami dengan segala hikmat yang dari Tuhan. Kami yang mengerti arti sesungguhnya menjadi orang Kristen, kami selalu ngomongkan firman yang baik saja, tapi harus menjadi pelaku firman yang baik. Kamu harus percaya, Chris. Kamu diizinkan Tuhan terjadi, Tuhan mau pakai level kamu semakin tinggi. Tuhan mau melihat adakah damai sejahtera dalam hidup kamu ketika kamu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan ini terjadi dalam hidup kamu. Saya nangis, saudara. Saya nangis, saya bilang, Tuhan ampunin saya, maafkan saya. Saya sampai sempat nggak mau ibadah lagi. Saya nggak mau berdoa lagi. Saya sempat masuk ke yang namanya persungutan. Saya bilang, Tuhan, aku udah melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, tapi kok diizinkan? Ketika teman-teman di kelompok keluarga Allah memberikan motivasi buat saya ditumpangin mereka 11 orang yang hadir, didoain.
Nah, doa itu saya terima, saya bilang amin. Nah, ketika pulang, masih ada perasaan, hilang namanya sejahtera itu. Tapi saya ingat bukan kebetulan Tuhan kirim saya dalam sebuah komunitas. Kolose pasal 3 ayat 16 berkata, setiap kali kami berkumpul, kami mau merasakan damai sejahtera. Ketika kami mengalami sesuatu, kami sharekan di kelompok keluarga Allah kami, supaya dengan harapan teman-teman di kelompok keluarga Allah kami mendoakan kami supaya kami bisa lepas dari persoalan kami sehingga kami bisa tetap merasakan damai sejahtera itu. Enggak gampang, saudara. Tapi ketika mereka, saya percaya setiap hari berdoa buat saya, akhirnya saya bisa menghilangkan persungutan itu. Saya sudah coba lupakan, ternyata Tuhan baik, saudara. Diizinkan saya mengalami keterpurukan seperti itu, prosesnya cukup panjang, 7 tahun, dengan keuangan yang pas-pasan. Tapi puji Tuhan saat ini, di tengah pandemi, saya tukar usaha, sekarang jadi toko bahan kue, saya merasakan bahwa pria yang tenang pasti menemukan jawaban yang dari Tuhan. Sebaliknya, pria yang tidak tenang pasti tidak menerimakan jawaban dari Tuhan atas persoalan-persoalan yang diizinkan terjadi dalam kehidupannya. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bahwa kita itu harus selalu merasakan setiap hari ketika kita menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Penguasa tunggal atas hidup kita, berarti satu-satunya harapan dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, ketika setiap hari kita mulai aktivitas kita dengan doa, tutup aktivitas kita dengan ucapan syukur, percayalah, tiap hari-hari yang kita laluin, terkadang ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik, semuanya baik dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar menjadi seorang pria integritas yang mau merasakan setiap hari dalam kehidupan kita ada damai sejahtera. 9 bulan yang lalu, saudara, saya lagi makan di sebuah restoran di kota Lubuk Linggau. Ternyata ada sebuah bos handphone dari Jambi, kebetulan datang ke Lubuk Linggau, makan di restoran yang sama dengan saya. Waktu saya mengalami kerugian yang cukup banyak itu, dia nggak mau tahu, saudara. Dia suruh saya lunasin, setelah saya lunasin, dia bilang, sementara kami stop pasok handphone ke Bapak, karena keuangan Bapak sepertinya lagi mengalami masalah. Padahal saya dengan jujur, saya cerita, bukan minta belas kasihan dia, tapi dia nggak mau tahu. Nah, saya tiba-tiba tatap dia, dia tatap saya. Saya puji Tuhan loh, Bapak-bapak. Di tengah saya sakit hati, kecewa sama dia, tapi saya tidak mau damai sejahtera saya hilang. Saya berdiri, saya hampirin mejanya, saya bilang, kok minta maaf, Koko ini ya, pemilik handphone ini ya, ingat saya nggak? Saya Christian, toko saya Olimpik namanya waktu itu, Olimpik Seluler. Oh, ingat, ingat. Apa kabar kamu sekarang? Saya bilang baik. Sekarang saya nggak main handphone lagi. Saya cerita sama dia. Oh iya, saya mau mampir lah. Dia bilang. Oke, dia mampir ke toko saya, saudara. Dia mampir, dia bawa buah-buah. Dia bilang, kamu tahu nggak? Saya nggak damai sejahtera. Dia Kristen juga. Saya sepertinya, saya bukannya menolong kamu yang dalam keadaan sudah tidak kamu inginkan terjadi, tapi malah saya nggak kasih kamu barang lagi. Saya dihantuin perasaan bersalah. Tadi saya udah lihat kamu, saya malu nyapa kamu. Saya bersyukur ternyata kamu tidak menyimpan rasa sakit hati itu. Berarti saudara, secara tidak langsung emosi saya stabil. Amin. Tidak naik turun, tapi tetap. Nah, akhirnya kami jadi sahabat lagi. Dia bilang, kalau kamu kepikiran buka handphone lagi, saya yang akan pasok. Oh, enggak, terima kasih. Kayaknya sudah cocok di toko bahan kue. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menjalankan kehidupan ini, bagian kita hidup takut akan Tuhan saja. Kita tidak boleh benci orang, kita tidak boleh memiliki emosi yang tidak stabil, karena memang ada persoalan diizinkan terjadi. Bukan soal benar atau salah, tapi respon kita aja. Nah, ketika kita bisa meresponin segala sesuatu dengan baik, damai sejahtera itu akan turun dalam kehidupan kita. Nah, saya bersyukur loh, saudara. Saya bisa melewatin fase itu, dibantu sama komunitas saya, istri saya, teman-teman hamba-hamba Tuhan juga yang selalu menguatkan saya.
Dan lagi, saudara, banyak hal sebenarnya kalau saya mau katakan, ketika kita memiliki sebuah ketenangan, ada damai sejahtera itu, kita bisa merasakan benar-benar ternyata dalam kita menjalankan kehidupan kita, Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yang kedua, Roh Kudus sumber sukacita. Nah, Tuhan yang kita sembah ingin setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita penuh dengan namanya sukacita. Sukacita itu, saudara, itu jauh lebih penting daripada sekedar wajah bahagia. Belum tentu seorang pria yang senyumnya mereka dia memiliki sukacita, belum tentu. Wajah bahagia belum tentu menunjukkan sukacita yang dari Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Tetapi maksudnya sukacita dari Roh Kudus turun dalam hidup kita ketika kita menyadari, ketika Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke surga, Tuhan katakan ke 11 muridnya, aku akan mengutus roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan ada di dalam hidup kalian, di dalam hati dan pikiran murid-muridnya. Nah, kita sebagai murid Kristus, saudara, setiap hari kita harus menyadari, kita nggak hidup sendiri. Dalam tubuh kita bernaung yang namanya Roh Kudus. Sumber sukacita yang dari Roh Kudus itulah yang sesungguhnya menggerakkan hidup kita setiap hari. Banyak kita kaum pria nggak bisa merasakan sukacita, terkadang walaupun ada Roh Kudus. Kenapa? Karena hidup kita belum memiliki yang namanya ketenangan. Ketika pelayanan kita baik, ketika pekerjaan kita rame, kita sukacita. Tapi ketika pelayanan kita tidak baik, usaha pekerjaan kita tidak baik, kita nggak sukacita. Nah, Roh Kudus mau apapun yang kita alamin, kita harus selalu sukacita. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita sejati itu datangnya hanya dari Roh Kudus, diperoleh sekalipun hidup kita merasakan hidup kita sulit. Nah, ketika kita merasakan hidup kita sulit, kita sadar, saudara, bahwa kita tetap harus tenang, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus dalam hidup kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya kalau kita tenang. Ada sukacita, saudara. Saya kemarin di malam minggu, saudara, karyawan kami nggak masuk, sakit. Saya rami biasanya karena besoknya kan hari Minggu. Tangan saya sakit semua, saudara. Sampai tempel koyok banyak. Panas saya nggak tahan, saya keluarin koyoknya. Saya lepas. Sakit lagi, saudara. Nah, akhirnya saya naikkan pujian. Saya tidak mau hilang sukacita, saudara. Susah tidur, tapi saya tidak mau hilang sukacita. Ternyata ketika saya tetap bisa bersukacita, saya menaikkan pujian, saya bisa benar-benar merasakan. Ternyata sakit di tangan itu bisa kita atasin dengan sebuah perasaan sukacita. Tuhan izinkan terjadi keseliu, tapi ketika kita sukacita, percayalah, Tuhan menyembuhkan sendiri. Enggak sampai 1 jam, saudara. Saya gosok sama balsam, tapi ketika saya mau gosok, saya lihat enggak merah-merah lagi tangannya, saudara. Nah, berarti seorang pria yang tenang, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, nah kita bisa merasakan yang namanya sukacita. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, tulisan Rasul Paulus, saudara, pelayanan Rasul Paulus itu dia melayani Tuhan, menginjilin Injil Kerajaan Allah itu penuh dengan sukacita. Di penjara, hampir tenggelam di laut, bebas, tapi Paulus tetap sukacita. Nah, Paulus dalam pelayanannya, saudara, Paulus menggunakan istilah yaitu cara, C-H-A-R-A. Istilah yang selalu memiliki sumber rohaninya yaitu Roh Kudus. Ketika Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, Paulus sadar ketika dia mengalami perjumpaan pribadi, dia berubah 180 derajat. Dari seorang penista agama Kristen jadi penginjil yang menginjilin kabar baik buat orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus selalu penuh dengan sukacita. Nah, kita sebagai murid Kristus harus melakukan apa yang Paulus lakukan dalam penginjilannya, bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita melayani pekerjaan Tuhan, kita bekerja, saudara, harus selalu ada sukacita. Seorang pria Kristen yang penuh dengan sukacita, percayalah, walaupun dia dihina, dia diejek, sukacitanya nggak hilang.
Saya kalau bicara, saudara, waktu baru-baru saya menyampaikan kabar baik, firman Tuhan khotbah, saudara, saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, tapi saya penuh dengan sukacita, saya coba tunjukkan. Wajar orang belum lihat saya menyampaikan sesuatu. Wajarlah ada keraguan dalam diri mereka. Nah, tapi ketika saya belajar tentang sukacita dari Roh Kudus itu selalu ada dalam diri kita kaum pria, saya sangat-sangat diberkatin sama pelayanan Rasul Paulus. Saya setiap hari baca Rasul Paulus, kitabnya untuk jemaat di Roma, di Kolose, di Filipi, di Korintus, saya selalu belajar, saudara. Ternyata memang kita pria Kristen bisa merasakan ketenangan dari Tuhan itu dalam hidup kita kalau ada sukacita setiap hari terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6, dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Kalau tadi kita belajar damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mengalir dalam diri kita, kita tadi sudah juga belajar tentang sukacita dari Roh Kudus ada selalu dalam hidup kita. Nah, ketika ada damai sejahtera, ketika ada sukacita, saudara, kita masuk poin terakhir, kita harus menjadi pembawa damai. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai, saudara? Karena kita semua harus berhadapan dengan kemarahan. Menjadi pembawa damai itu nggak gampang. Kita Kristen itu identik dengan kasih yang dari Tuhan selalu turun dalam hidup kita. Nah, bagaimana setiap hari kita menjadi orang pria Kristen, menjalankan kehidupan kita, kita bisa menjadi pembawa damai, saudara. Kita harus mengalahkan kemarahan yang ada dalam diri kita. Yang namanya pria Kristen pasti ada kemarahan, saudara. Di Efesus pasal 4 ayat 26, jangan sampai kita marahnya, dengan kita marah itu kita berbuat dosa. Problem emosional diri saya tinggi, saudara. Kadang saya jengkel, tapi saya coba belajar. Saya murid Kristus, saya harus menjadi pembawa damai. Bukan kebetulan Tuhan taruh saya di toko, di usaha pekerjaan saya jumpain karakter-karakter pembeli itu berbeda-beda, saudara. Saya bersyukur saya bisa jadi pembawa damai buat mereka. Saya nggak ribut sama mereka, tapi saya bisa membawa sesuatu yang baik buat mereka. Mereka yang tadinya menjengkelkan saya, lihat sikap hati saya mau jadi pembawa damai buat mereka. Mereka akhirnya berubah, saudara, menjadi sahabat buat saya. Nah, saya mau tutup di sesi ini, karena waktunya juga, saudara, menjadi yang namanya pembawa damai. Sewaktu hari, saudara, saya ada di kereta api jurusan Lubuk Linggau, Palembang. Saya sendirian, ada pelayanan di Palembang. Entah kenapa saya naik eksekutif, di sebelah saya duduklah senior saya, 9 tahun lebih tua dari saya. Saya memiliki cerita story yang tidak mengenakan sama Koko ini. Dia agama Buddha, saudara. Nah, ketika dia lihat di sebelahnya saya, saudara, dia bingsau loh. Tapi saya coba belajar. Waduh Tuhan, ini PR-nya. Saya bisa khotbah dengan baik. Saya mau jadi pembawa damai. Bagaimana saya bisa menjadi pembawa damai? Kalau saya ingat story-nya, saudara, waduh, dia benar-benar menjatuhkan saya, saudara. Menjelek-jelekkan saya. Akhirnya saya salamin dia, saya bilang, kok bukan kebetulan kita bisa bersama-sama, sebelahan lagi kursinya. Tapi kok saya udah lupain peristiwa yang lalu. Saya udah benar-benar melepaskan lah, saya tidak ada lagi perasaan apa yang jahat lah terhadap Koko. Saya harap Koko pun memiliki perasaan seperti itu terhadap saya. Wah, dia senyum langsung, saudara. Dia bilang, aku yang salah bukan kamu. Ya udahlah, itu yang sudah terjadi. Biarlah yang sudah terjadi itu jadi sebuah pelajaran berharga lah buat Koko. Sekarang kita mau menatap masa depan, saudara. Nah, saya kaget, saudara, ketika sampai di Palembang, dia jamu saya, makan, apaan, saudara. Akhirnya apa? Bukan sebuah kebetulan ketika kita bisa menjadi pembawa damai. Dia sekarang jadi pengikut Kristus, saudara. Dia bilang apa? Kenapa saya bisa mau
ke gereja. Karena saya yang begitu berdosa, menyakitin orang, yang sebenarnya orang itu tidak lakukan, tapi orang itu tidak menyimpan perasaan dendam kepada saya. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara manusia saya nggak bisa, saudara. Kadang masih ingat. Tapi saya bersyukur, saudara. Ketika setiap hari saya belajar untuk tenang, ternyata damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dari Roh Kudus memungkinkan saya bisa menjadi pembawa damai. Nah, baik firman Tuhan yang singkat di materi tenang ini dengan harapan kita yang mendengarkan kebenaran diberkatin menjadi tanah yang subur dalam diri kita masing-masing. Kita mau bawa pulang, kita praktekkan dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi pria yang tenang. Percayalah, ketika kita bisa menjadi pria yang tenang, merasakan damai sejahtera dari Tuhan setiap hari, merasakan sukacita dari Roh Kudus setiap hari, kita bisa belajar menjadi pembawa damai. Nah, saya serahin ke Pak Thomas, mungkin ada kesaksian, mungkin ada tanggapan, silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati Pak Krispian. Nah, Bapak Ibu, ya kalau ada yang mau bersaksi, ya konteksnya tentang ya hidup yang tenang, ya. Jadi kita sudah mendengar tentang tenang itu stabil, ya, keadaan tetap, tidak berubah-ubah, ya, tidak gelisah. Nah, nanti kalau ada yang mau bersaksi, silahkan, ya. Saya kasih waktu 3 menit, ya. Yang kedua, kita bisa diskusi, ya. Berkat apa yang saudara dapatkan dari pembahasan tentang bab 3 ini, tentang ketenangan. Ya, semuanya bisa aktif, ya. Semuanya bisa aktif. Berkat apa yang saudara dapat dari pembahasan ini? Ya, nanti saudara bisa sampaikan. Ya, satu orang mungkin 1 menit, 2 menit, ya, bergantian. Terus menurut saudara apakah keberadaan pria yang tenang semakin jarang ditemui? Ya, saudara bisa sampaikan. Ya, silakan. Berkat apa yang saudara dapat atau saudara mau bersaksi, silakan bisa angkat tangan. Ya. Fokusnya kita tentang pelajaran malam ini, ya, bab 3 tentang tenang. Ya. Silakan, mungkin Pak Yunus, Pak Kris, ya, Pak Edi, Pak Denis, Pak Tri, ya, Pak Henry atau Pak Acong, Pak Robin, Pak Slamet, ya, atau Pak Andre, silakan. Yang mau berkata apa dari pelajaran ini, silakan. Mari kita berbagi. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Silakan Pak Denis. Dari pelajaran tadi dapat berkata apa? Hidupin dulu mic-nya. Pak Selamat, siap-siap yang lain, ya. Silakan. Silakan Pak Denis. Ya, saya dulu Om. Ya. Ya, jadi sebelum teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, ya saya dululah. Terima kasih Om Christian Sun buat materi yang disampaikan ini. Sungguh sangat memberkati pribadi saya memang. Temperamen saya ini lebih banyak banyak diam tapi gampang marah Om Chris. Gampang marah kalau mamanya di saat situasi yang lagi kacau balau memangnya. Sampai saya tuh stres, akhirnya dampaknya efeknya ke
ke anak-anak, marah ke anak-anak. Dan memang lewat materi ini saya diberkati, saya mau belajar untuk berusaha lebih tenang lagi. Dan ini memang satu pergumulan pribadi saya. Dan ini saya mau tanya ini Om Kris. Ya, boleh saya tanya Om Kris? Karena tadi kan Boleh, boleh, boleh. menyampaikan pendapat. Berkat Jadi dulu. sekalian aja Dapat ini Om. berkat Untuk apa dulu? solusi. Berkat apa dulu Pak Ondro? Baru Ya, nanti boleh berkat tanya. yang saya dapat itu ya ternyata lewat materi hari ini ya sungguh memberkati pribadi saya untuk belajar lebih tenang lagi. Ternyata untuk tenang itu diiringi dengan ini ya, ada damai, ada sukacita dengan ucapan syukur. Ya, dengan bersyukur, ada damai di hati, ada sukacita walaupun di situasi-situasi yang sulit. Ternyata ini poin-poin yang harus secara pribadi saya yang harus saya lakukan, yaitu dengan bersyukur, ada damai dan sukacita itu yang dari Roh Kudus. Ya, itu yang berkat yang saya dapat. Nah, cuman saya mau tanya, bagaimana eh, cara mengatasi rasa tenang sementara temperamen kita itu eh, pemarah ya, Om? Apa memang bisa hilang itu ya, Om? Atau bagaimana itu? Ya, silakan Itu Pak saja, Kris. Om. Ya, baik Pak Thomas, baik Pak Denis. Pak Denis, saya jawab, saya punya teman, temperamennya tinggi sekali Pak. Dia ikut dalam kelompok keluarga Allah saya. Nah, sekarang istrinya pernah suatu hari ngomong sama istri saya, Ci, aku bersyukur loh suami aku berubah. Temperamen dia yang tadinya dia bilang, bisa nggak ya mah temperamen aku turun. Aku udah mau jadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Nah istrinya jawab bisa, segala sesuatu kalau ada keinginan dalam diri sendiri, tanpa dipaksa siapapun juga. Percaya Tuhan Yesus pasti memberikan kamu temperamen yang baik, pasti bisa. Nah, ada keinginan dalam diri dia Pak Denis. Akhirnya dia ikut kelompok keluarga Allah, ikut ibadah. Nah, dia coba merasakan. Ternyata ketika keinginan itu ada dalam diri kita, di mana kita melihat kalau kita menjadi seorang yang selalu marah, temperamen kita tinggi, itu kan nggak bagus buat orang-orang yang kita pimpin. Nah, Tuhan yang kita sembah mau sesuatu yang tidak bagus itu kalau kita ingin kita tinggalkan, bisa. Tuhan pasti bekerja. Saya tanya langsung Pak Denis, kuncinya gimana? Dia ini kalau marah karyawan Pak, seluruh kebun binatang itu, waduh, diucapinnya istrinya sampai ngeri. Dia bilang, sadar Pak. Nanti orang itu kalau ambil pisau, tusuk Papa gimana? Nah, akhirnya dia melihat setiap hari dia di toko dia, keadaan dia temperamen yang tinggi itu, sewaktu hari diizinkan terjadi Pak Denis. Dia marah sama karyawan dia ini temperamennya tinggi juga. Tantang dia berkelahi. Kalau kamu jantan, kita ke lapangan. Nah, ketika dia dihadapin dengan persoalan itu, dia nggak tanggapin. Dia bilang, mungkin inilah saatnya aku mau berubah. Masa sama karyawan aku istilahnya itu berkata-kata yang tidak baik. Aku benar-benar mau sungguh-sungguh. Akhirnya dia minta maaf. Istrinya ketika lihat dia minta maaf Pak Denis, mereka menikah hampir 19 tahun, nggak pernah terucap kata maaf dalam diri pria ini. Tapi ketika Tuhan pakai karyawan dia mengalami yang namanya perubahan. Kenapa? Karena ditanya, kok kamu bisa? Kamu tahu nggak, karyawan saya ini orangnya baik sekali, nurut sekali. Kenapa dia bisa marah nantang saya? Mungkin dia nggak tahan lagi. Saya yang sudah keterlaluan. Nah, segala sesuatu yang kita hadapin dalam kehidupan kita, Pak Denis, kuncinya adalah kalau kita benar-benar menyadari kita ingin lebih baik lagi dalam mengikuti Tuhan, pasti bisa. Tidak ada yang namanya tidak bisa. Nah, mudah-mudahan dengan jawaban ini, dengan kesaksian dari sahabat saya ini, Pak Denis bisalah menemukan sesuatu.
Yang bisa membuat temperamen Pak Denis bisa memiliki temperamen yang lebih baik itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus saja. Nah, teman saya ini sekarang, wah, dia kalau sekarang disuruh marah, dia nggak mau marah lagi, Pak. Dia bisa memiliki ketenangan yang luar biasa karena dia ngalamin sesuatu yang dari Tuhan terjadi dalam hidup dia. Begitu Pak Denis, terima kasih. Ya, makasih Om Grace. Kasih Om Thomas. Ya, terima Makasih. kasih. Ya, silakan yang lain. Satu lagi sebelum kita ganti. Mas Slamet mungkin mau banyak pengalaman tentang ketenangan. Yang lain, Pak Acong, Pak Yunus, silakan. Saya berkat apa yang didapat dari sesi ini? Shalom. Ya, Ya, saya sendiri diberkati bahwa seorang pendiam, seorang yang cool itu belum tentu penuh Roh Kudus ya. Banyak kita lihat seperti itu. Nah, saya sendiri ya diberkati selama mengikuti kuliah integritas waktu itu sangat diubahkan. Nah, setiap kita berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan kasih hikmat bagaimana harus dilakukannya. Karena situasi-situasi itu sebenarnya untuk kita dibentuk ya supaya kita tetap sabar, tetap kita rendah hati, tetap kita menguasai diri seperti itu. Dapatnya ini saya diteguhkan lagi pesannya bahwa itu ya harus dengan melekat dengan Tuhan dan penuh Roh Kudus seperti itu. Nah, seperti yang saya dapat gitu. Ya, ya dilanjut Pak Slamet, gak apa-apa anaknya. Iki mama nek, mae. Ya lanjut Mas Slamet, gak apa-apa. Kita santai kok. Itu namanya punya anak, punya istri. setelah, setelah kita mengikuti integritas di Lampung Timur itu kan kita kan ya benar-benar kita harus berkomitmen ya dengan konsistensi perubahan itu. Dan ditambah lagi kita ada hubungan dengan pembina kita itu doa 24 jam itu kita ambil bagian dari mana? Kita sama pembina kita itu setiap jam 2 sampai jam 3, jam 1 sampai jam 3 itu berdoa. Dan ketika itu kita juga melatih diri kita untuk apa ya, untuk supaya kita itu tetap penuh Roh Kudus gitu loh. Ya. Jadi ke situasi-situasi yang ada kita alami menghadapi situasi yang mungkin membuat kita harus sabar, harus kita marah, tetapi kita harus bisa mengontrol emosi, mengontrol diri kita sendiri, penguasaan diri seperti itu. Selama ini kita sebelum itu kita ya kelihatannya diam, tetapi di rumah ya seperti halnya juga pendekar gitu loh. Nah, beda pendeta sama pendekar itu loh. Tetapi setelah ikut itu kita, oh iya, benar gitu loh. Dan kita jemaat yang kita layani ya kaum pria kita ya kita ingatkan kan gitu loh dengan teladan hidup kita. Dan ini juga diteguhkan lagi waktu di ada yang mengisi apa waktu itu penginjilan yang tepat itu adalah teladan teladan hidup kan gitu loh. Itu lebih baik seperti kita harus menguasai diri kita sendiri ya. Gitu. Jadi sabar itu belum ya pendiam, cool itu belum tentu dia itu bisa sabar atau penuh Roh Kudus ketika menghadapi situasi situasi yang sulit mungkin seperti itu. Saya dapat diberkati hari ini ya sungguh luar biasa sekali. Harus penuh Roh Kudus ketika kita menghadapi situasi kita harus lebih sabar lagi, lebih dengan mendekatkan Tuhan. Kalau itu yang saya dapat saat ini, malam ini, sesi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Slamet. Ya, jadi kita nggak bisa menilai orang dari casingnya ya. Itu. Karena memang pria itu punya problem emosional. Ya. Dan keterbukaan itu awal pemulihan. Ya, jadi ya,
Kalau kita salah ya kita minta maaf. Ya. Karena justru tadi Pak Selamat bilang waktu kita menghadapi masalah-masalah itu membentuk kita. Ya. Terima kasih sekali Pak Selamat. Ya, kita akan lanjutkan lagi ya Pak Christian ya. Pak Christian mungkin minum dulu boleh. Ya. Atau ada 5 menit lagi yang mau bersaksi. Ya. Terima kasih. Sebelum Pak Tri, sebelum Pak Christian, ya silakan kalau masih ada. Ya, kalau tidak ada, dilanjut Pak Christian untuk bab yang keempat. Ya, baik Pak Thomas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny sama Pak Slamet tadi ya, sudah bertanya, sudah diberkatin. Ya, kita sama-sama lah yang mau belajar. Memang untuk menjadi pria yang tenang itu nggak gampang memang. Semakin nggak gampang kalau kita nggak mau terjadi selalu setiap hari dalam hidup kita. Jadi sesuatu yang tidak baik yang masih ada dalam diri kita, terutama tentang problem emosional diri, kita belajarlah. Nah, saya banyak banyak belajar lah, saya mau belajar kuncinya, saudara. Saya melihat akhir-akhir ini kehidupan kami ketika pemimpinnya saya sendiri memiliki ketenangan yang dari Tuhan, ada damai sejahtera dari Tuhan, ada sukacita dari Roh Kudus. Tuhan izinkan kami bisa menjadi pembawa damai. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke karakteristik yang keempat dari seorang pria integritas. Yang pertama kan intim dengan Tuhan, terus nyata dalam tindakan iman kita. Nah, terus barusan yang kita belajar tenang. Nah, yang keempat ini adalah empati. Nah, kata empati itu, saudara, itu berbeda dengan simpati. Empati itu lebih dalam dari simpati. Karena empati itu adalah keadaan mental yang membuat seseorang itu merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Saya ulangin, empati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan mental yang membuat seseorang itu merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Maksudnya gini, saudara. Kita punya teman, tiba-tiba orang tuanya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, kita melayat ke rumah dia. Nah, kita belajar, kita bukan cuma melayat datang dengan simpati aja, turut berduka, tapi kita dengan empati. Bagaimana kita bisa merasakan kesedihan yang dialami teman kita saat itu, ditinggal sama papa yang tercinta, kita harus merasakan perasaan yang dia alamin, kita alamin juga, saudara. Kita datang, memberikan empati, kita dengar dia, kita tanya dia, brother apa yang bisa saya bantu, motivasi dia supaya penghiburan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu selalu turun dalam hidup dia. Nah, ketika dalam pekerjaan juga ada teman kita yang lagi mengalami masalah, kita memberi empati buat dia, apa yang bisa saya bantu. Dalam pelayanan juga ketika teman pelayanan kita mengalami persoalan, kita dengan empati mendengar. Empati itu dimulai dari menjadi pendengar yang baik. Saya dulu bukan seorang pendengar yang baik, tapi saya bersyukur dalam mengikuti Tuhan dengan proses demi proses yang saya alamin. Akhirnya saya belajar. Puji Tuhan, saat ini saya sudah bisa menjadi seorang pendengar yang baik, walaupun masih dalam proses belajar juga. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, empati di sini adalah bagaimana kita jadi seorang pria, kita harus berani menunjukkan emosi kita secara tepat. Dalam arti kata, emosi yang kita tunjukkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman kita, kepada saudara seiman kita adalah kita merasakan perasaan yang dia alamin saat ini. Caranya adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, saya punya cerita, saudara. Saya 4 bulan yang lalu ada pelanggan saya yang mengalami kerugian yang besar karena dia bisnis apa namanya bisnis karet dia
ditipu sama orang. Nah, biasanya dia beli cash sama saya, istrinya punya toko bahan kue. Dia telepon saya, dia bilang, kok aku mau belanja, aku kan nggak pernah utang sama Koko. Tapi sekarang aku mau utang, karena gini kok, aku punya sawit yang aku percayakan kepada orang, itu aku dirugikan dalam jumlah yang cukup besar. Karet juga begitu, bisa nggak? Aku dengar dengan empati, aku melihat ketika aku mendengar dengan empati, aku tanya kepada Tuhan, Tuhan aku lihat sungguh-sungguh kok memang ini keadaan yang dia alamin. Jadi aku ambil sikap ketika saatnya aku bicara, aku bilang, nggak apa-apa mas, aku percaya sama kamu. Besok dia datang, dia ambil saudara. Itu berjalan hampir 4 bulan ini, ketika keuangan dia sudah bagus, dia lunasin semua, dia ambil sekarang cash. Dia terima kasih sama saya. Dia bukan orang Kristen, saudara. Dia bilang, kok aku makasih sama kok. Kok tahu enggak? Langganan aku di Lubuk Linggau ada 7. 6 menolak. Cuman kokoh yang kasih aku. Boleh enggak kasih tahu aku? Kenapa kok percaya sama aku? Aku bilang, Mas, ketika Mas menceritakan persoalan yang Mas alamin, aku belajar jadi menurut pengajaran di agama kami, aku mendengar dengan empati. Ketika aku mendengar Mas dengan empati, dia datang ke toko ngobrol tatap muka. Aku benar-benar melihat itu ada ketulusan yang mendalam dalam diri Mas. Kenapa Mas yang begitu tulus, aku nggak mau bantu? Berarti aku nggak mengasihi sesama. Aku mulai masuk penginjilan, saudara. Soal dia terima nggak terima, nantilah urusannya. Nah, ketika kita dengan empati mendengarkan seseorang, saudara, kita menunjukkan bahwa dia ngalamin kerugian yang mendalam itu, saya pun mau, saya mengalami juga, saya merasakan yang kamu alamin itu. Kenapa? Karena saya belajar berempati. Nah, orang lain ketika merasakan empati dari sahabatnya, dari teman-temannya, dari orang lain, dia merasakan motivasi yang luar biasa dalam diri dia. Kenapa? Ada orang yang peduli dengan keadaan dia. Nah, menjadi yang seorang empati untuk dunia saat ini, saudara, yang serba modern, serba instan, tidak gampang, saudara. Tapi ketika kita belajar jadi seorang pria integritas yang memiliki empati, percayalah, saudara, empati itu melibatkan emosi dan tindakan. Kita harus menjadi pendengar yang baik, kita harus merasakan perasaan yang orang alamin. Kadang kalau kita nggak peduli, aduh susah saudara. Nah kita mau masuk ke beberapa poin yang malam hari ini, kita mau belajar supaya dengan pengajaran ini kita praktekkan nanti dalam kehidupan kita menjadi pria integritas yang memiliki empati yang mendalam. Ya, kita harus berusaha memahami orang lain. Poin pertama, kita harus berusaha memahami orang lain. Bagaimana kita bisa memahami orang lain, saudara? Kita harus belajar untuk mendengar ketimbang didengar. 2 minggu yang lalu, istri saya, agen asuransinya dari Jakarta datang. Istri saya bilang, Pak, agen asuransi saya ini terlalu berani. 3 minggu yang lalu istri saya rencananya mau operasi, ada usus buntu saudara di Jakarta. Tapi ketika dicek, karena dibiayain sama asuransi itu, nggak perlu, ternyata bukan usus buntu, cuma ada kesalahan saja di perutnya. Nah ketika istri saya pulang, agen asuransi ini bilang, Ci, saya sudah beli tiket Jakarta Lubuk Linggau. Saya belum beli tiket pulang Lubuk Linggau Jakarta. Tolong Ci ya kenalin saya ke teman-teman Cici supaya mereka bisa masuk asuransi saya. Nah, istri saya panik saudara. Tidak tenang dia. Dia bilang ke saya, Pak gimana lah Pak ya. Saya dengar dulu dengan empati. Ketika saya dengar dengan empati, istri saya panjang lebar ceritanya. Saya bilang, udah mah, dia udah beli tiket, udah mama jemput aja. Karena mama perempuan, nanti aku minta tolong lah, ada teman perempuan juga, suaminya anggota KKA saya, untuk temenin mama. Jadi ada 2 perempuan, sales asuransi ini cowok nggak masalah. Karena terus terang yang kenal sama dia kan istri saya, tapi mama ngomong sama dia, mulai nanti setelah sampai di Lubuk Linggau, yang temenin dia bukan mama, tapi papa. Karena mama wanita, dia pria. Papa pria yang temenin dia.
Saya temenin dia, saudara. Tapi saya bilang, Pak, tolong hargain saya. Saya untuk kenalin orang-orang yang namanya untuk masuk asuransi. Nggak segampang itu, Pak. Karena teman-teman di Lubuk Linggau ini banyak mengalami pengalaman-pengalaman tidak mengenakan setelah ikut sebuah asuransi. Tapi gini aja, kita ngobrol lah. Jadi Bapak mau kira-kira nanti planningnya apa. Nah, saya dengar dia dengan empati. Akhirnya apa? Yang namanya sales asuransi, saudara, dia suruh saya. Dia bilang gini, kok karena saya belum dapat klien, Koko aja jadi klien saya pertama. Saya bukan tawarin Koko asuransi kesehatan, tapi saya tawarin Koko tabungan. Nah, dia ceritain, saudara. Yang namanya agen asuransi ceritain, saudara. Aduh, panjang. Tapi saya belajar. Inilah saatnya Tuhan aku mendengar dengan empati. Hampir 45 menit, saudara. Saya cuma buka mata, saya lihat dia, buka hati saya, buka telinga saya. Dia capek 45 menit, dia bilang, nah sekarang Koko sekarang ada mau tanya apa? Aku jawab singkat aja nggak sampai 5 menit. Saya tertarik untuk masuk tabungan itu. Tetapi tidak saat ini. Saya akan gumbulin, saya berdoa dulu. Pokoknya kalau saya digerakin oleh Tuhan untuk saya ikut tabungan ini, saya masuk ke asuransi kamu. Wah, dia seneng, saudara. Dia seneng, ternyata hari Minggu dia pulang, saya beliin oleh-oleh pempek. Dia seneng. Saking dia senengnya, dia orang Kristen juga, dia bilang, nggak apa-apa, aku nggak dapat klien. Aku ada sebuah pengalaman. Ternyata memang orang Kristen ini kalau jadi pendengar yang baik, aku dapat sesuatu. Ternyata dia dapat berkat, saudara. Dia ini orangnya nggak tenang, dia buru-buru, kalau bisa dia jadi agen asuransi yang nomor satu. Padahal dia baru 12 tahun. Banyak agen asuransi yang di atas dia masih begitu-begitu aja. Nah, tidak ada yang instan. Benar dia bilang, kok Chris, nggak ada yang instan. Dia belajar juga untuk mendengar ketimbang didengar. Ternyata saudara agen asuransi yang luar biasa itu bukan karena dia pandai bicara, tapi karena dia pandai mendengar. Orang akan masuk asuransi dia kalau misalnya dia dengar omongan dari calon nasabah dia ini. Nah, teman saya itu kebalik, dia yang banyak ngomong. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kita menjalankan kehidupan ini, kita bisa jadi berintegritas yang memiliki empati. Kita harus berusaha memahami orang lain. Yang pertama, kita belajar untuk mendengar ketimbang didengar. Sudahkah Bapak-bapak bisa mendengar istri Bapak-bapak di rumah? Ini pengajaran di Pria Sejati ada Pak Thomas ya. Satu hari seorang istri itu bicaranya berapa ribu kata. Tapi kita harus belajar mendengar istri dan anak-anak kita. Nah, kita bisa belajar mendengar, bukan cuma mendengar saja, tapi mendengar dengan empati. Percayalah, istri kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, anak-anak kita pun akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kita lanjut, saudara. Mendengar itu dengan mata, telinga, dan hati. Bagaimana kita bisa mendengar orang-orang yang berbicara kepada kita menjalin komunikasi dengan mata, telinga, dan hati. Nah, ketika kita bisa, saudara, kita masuk ke melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Banyak kita, saudara, kita nggak bisa memahami orang lain. Kenapa? Karena kita melihat orang lain dari sudut pandang kita. Nah, belum tentu sudut pandang kita itu benar. Kita belajar memandang orang lain itu, memandang dunia itu dari sudut pandang orang lain. Contoh, saudara, saya itu memiliki sebuah sudut pandang bahwa yang namanya bulan Juni, bulan Juli, itu yang namanya usaha di Kota Lubuk Linggau, itu ngalamin penurunan. Ada ketakutan dalam diri saya setiap bulan Juni dan bulan Juli. Apalagi dari teman-teman yang berusaha juga ngomong, wah Chris turun omset. Nah, tapi saya coba ambil dari sudut pandang orang lain. Nah, saya diberkatin ada satu jemaat, saudara, dia bilang, tergantung ke kita, Chris. Bukan soal bulannya. Apapun bulannya, kalau kita percaya, kita serahkan usaha kita ke dalam tangan Tuhan, percayalah, kita ngalamin penyertaan Tuhan. Ternyata benar, saudara. Kadang sudut pandang kita yang membatasi diri kita untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Ketika kita lihat dunia dari sudut pandang orang lain,
kita terbuka. Ternyata sudut pandang saya selama ini salah. Kalau namanya salah, saudara, kita komprehend integritas, kita harus berani berubah. Nah, saya tidak lagi kepikiran saat ini Juni-Juli itu keadaan agak turun. Ternyata omsetnya naik, saudara. Apapun yang kita lakukan, percayalah. Ketika kita belajar memahami orang lain, berarti ada rasa peduli kita kepada orang lain. Karena dua hukum terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, saya mau masuk, saudara, kalau tadi berusaha memahami orang lain, kita naik berinteraksi dalam kemurahan hati. Empati bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan setiap hari dalam kita berinteraksi dengan orang lain dengan kemurahan hati. Hanya seorang pria yang menjalankan interaksi, komunikasi, berteman, bersahabat dengan orang lain dengan kemurahan hati saja yang dari Tuhan bisa memiliki yang namanya empati yang mendalam. Nah, di sini ada beberapa poin, saudara, berinteraksi dalam kemurahan hati. Yang pertama, suka memberi. Pria yang empati akan menunjukkan perhatian yang tulus kepada orang lain. Perhatian itu bukan hanya dengan emosinya saja, tetapi dalam bentuk tindakan kemurahan hati. Salah satunya berkaitan dengan kepemilikan kita, yaitu uang. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memiliki rasa empati kalau kita ada rasa peduli kepada orang lain dengan kemurahan hati, berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu dalam hal suka memberi. Kita rajin beri perpuluhan, kita rajin membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi tidak gampang, saudara. Ketika kami share soal suka memberi, ternyata di komunitas kami banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dia dimanfaatkan sama orang lain karena keinginan dia untuk membantu orang lain. Nah, gini loh, saudara, kita mau memberi, kalau digerakkan Tuhan, kita memberi, ya kita memberi. Kalau nggak digerakkan Tuhan, jangan. Nah, setelah kita memberi dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita nggak perlu tahu, saudara. Nah, saya belajar ada di toko, kadang ada pengamen, kadang ada pengemis. Setiap kali kalau keadaan rame, kadang-kadang sepi pun, saya beri ke dia. Nah, kadang istri sering ngomel. Nah, dengan papa memberi, setiap hari dia datang loh. Jadi mata pencarian dia, ya nggak apa-apa lah, Mah. Kalau memang kita bisa jadi berkat buat dia. Nah, soal dimanfaatkan atau seperti apa, ya sudahlah. Kalau memang kita nggak mau kasih, jangan kasih. Tapi papa mau kasih. Karena saya lihat uangnya nggak terlalu, saudara. Dan saya temukan, saya belajar untuk memberilah. Berkat yang saya terima dari Tuhan, rajin juga kita harus memberi. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan lama-lama di suka memberi. Intinya adalah kita memiliki sebuah empati. Kita peduli dengan keadaan orang lain. Kalau kita digerakkan, kita bantu. Nah, baru-baru ini, saudara, ada orang tua, dia dimasukin di panti jompo, dia sudah lumpuh, dia jalan pun ngesot. Nah, sewaktu hari saya ajak istri, saya kenal sama keluarga dia, banyak yang sudah meninggal. Saya pergi ke panti jompo tempat merawat dia. Waduh, saya nangis, saudara. Saya lihat makanan yang dikasih panti jompo buat dia, kadang keadaan di kamar mandi yang jorok sekali, saudara. Akhirnya saya ketemu sama pimpinan pantinya, saya bilang, ada berapa orang di sini, Pak? Ada kurang lebih 11 orang, termasuklah cece-nya kamu ini, dia bilang. Oke, saya mau bantu, Pak. Tolong kamar mandinya dibagusin, saya nanti Bapak bilang aja keluar berapa, nanti saya ganti. Nah, tolong makanan juga gizinya ditingkatkan. Saya bantu, saudara. Setiap bulan saya pergi ke sana, saya bantu. Nah, ada teman saya yang melihat saya bantu, dia bilang, Kris, aku mau ikut juga. Ya udah. Setiap kali kami kunjungan ke panti ini sukacita, damai sejahtera, saudara. Kenapa? Karena kamar mandinya sudah bagus. Gizi makanannya pun sudah bagus. Dia bilang, terima kasih loh orang-orang Kristen yang sudah empati. Itu panti jompo bukan punya Kristen, saudara.
Tapi ketika kita belajar memiliki sebuah empati, ternyata saya nggak dimanfaatin kok. Nah, kalaupun dia mau manfaatin saya, ya kita kan pakai hikmat yang dari Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan selalu ada hadir dalam hidup kita. Ya, kalau dia mau manfaatin kita, pasti kita bisa menjawab sesuatu yang benar-benar yang dari Tuhan supaya kita bisa menjawab dia. Nah, banyak orang dalam hal memberi ada kekhawatiran, ada ketakutan, dimanfaatkan. Nah, kita berhikmatlah dalam hidup ini, saudara. Saya bersyukur, saya coba sudah belajar berinteraksi dalam kemurahan hati. Panti Jompo itu pun baru-baru ini saya kirim tukang chat, saudara. Saya chat, suruh chat ulang di situ. Nah, dengan kita suka membantu, dengan kita perhatian kepada orang lain itu dimotivasi lagi. Yang tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi, sudah merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya, akhirnya memiliki motivasi lagi. Orang lain kenal enggak, peduli sama kami. Sejak dia peduli, makanan kami jadi makanannya yang bergizi, kamar mandinya enggak jorok lagi, ranjang kami pun sekarang sudah bagus, spraynya ganti terus. Kalau dulu boro-boro ganti, saudara. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau masuk, setelah kita suka memberi, kita siap berkorban untuk orang lain. Nah, kita mau belajar di Alkitab Perjanjian Lama, dalam satu Raja-Raja, pasal 17, ayat 7 sampai 24, nanti kita baca di rumah aja, saudara. Ini berkisah tentang seorang janda yang miskin, yang memberikan tepung terakhir dan tetesan minyak terakhir yang dimilikinya untuk Nabi Elia. Jadi sewaktu hari saudara Nabi Elia ada di sebuah desa ketemu sama janda di Sarfat ini. Nah, Elia di situ minta kepada janda itu makanan, minuman. Pada saat itu janda itu memiliki tetesan yang terakhir dari minyaknya, tepung yang terakhir dari minyaknya. Kalau tepung itu dia kasih ke Nabi Elia, minyaknya dia goreng untuk Nabi Elia, dia sama putrinya nggak bisa lagi memiliki makanan. Tapi yang luar biasa janda di Sarfat ini adalah berkorban untuk Elia. Dia membuat makanan untuk Elia, ditemuin saudara. Akibatnya Allah memberikan janda itu dan anaknya makanan yang berlimpah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya pada masa yang akan datang. Kenapa saudara? Kuncinya adalah janda di Sarfat itu menyerahkan haknya atau harta miliknya sebelum Allah dapat memenuhi kebutuhannya. Ada tingkat kepercayaan yang begitu tinggi dalam diri janda di Sarfat ini. Dia melihat Elia adalah hamba Tuhan yang saat itu butuh makanan dan minuman. Dia mau berkorban untuk hamba Tuhan ini. Walaupun dengan dia berkorban itu dia nggak mikirin dia akan makan minum apa. Dia percaya kalau dia memberkatin yang namanya hamba Tuhan ini, hidupnya pun pasti diberkatin. Ini jarang terjadi, saudara. Kalau kita membantu, kita sudah tahu pasti kita dicukupin, itu wajar. Tapi ini sesuatu yang tidak wajar. Janda di Sarfat ini berkorbannya sangat luar biasa. Dia berkorban dengan keadaan dia yang sedang tidak baik, saudara. Nah, banyak kita bilang, nantilah aku berkorban kalau keadaan aku baik, usaha aku diberkatin, pelayanan aku diberkatin. Saat ini usahaku belum diberkatin, pelayanan aku belum diberkatin, nanti saja aku berkorban, buru-buru aku berkorban untuk hidup diriku sendiri aja masih pontang-panting. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa siap berkorban untuk menolong orang lain? Nah, saya waktu kasus dicuri orang, saudara, saya ada seorang anggota kelompok keluarga Allah saya, dia ke toko, dia ambil tabungan dia bilang, kok uang ini kecil, aku nggak pakai. Biarlah Koko yang membutuhkan Koko pakai. Nanti Koko atur aja lah. Kalaupun nanti aku mau pakai, aku bilang ke Koko. Aku lihat saudara bahwa kondisi dia nggak terlalu bagus sekali. Aku bilang, Pak, nggak usah lah Pak. Dia bilang apa? Kok tolong hargain. Aku mau berkorban untuk Koko. Tolonglah dihargain. Udah aku ambil saudara.
Aku ambil, akhirnya dalam tempo yang tidak lama aku pulangin. Aku pulangin, aku tambahin. Dia jawab apa saudara? Emangnya aku rentenir? Emangnya aku minta bunga? Aku kasih kamu pinjam segitu, kamu balikin segitu aja. Nah, setelah aku ngalamin hal itu, saudara, aku belajar. Saya belajar, saudara, siap berkorban. Saya nggak mau istilahnya cari aman aja, istilahnya pelit, kikir. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita harus berkorban juga buat orang lain. Supaya orang lain bisa melihat sesuatu yang mendalam dalam diri kita. Nah, memberi sama berkorban ya beda-beda tipis, saudara. Tapi berkorban dalam diri, dalam hal yang kita bahas di empati ini, sesi empati ini adalah kita belum tahu keadaan setelah kita melakukan hal ini. Tapi kita mau melakukannya. Nah, berarti ada rasa percaya kita kepada Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita sembah pasti mencukupin segalanya dalam hidup kita. Asalkan kita siap berkorban untuk orang lain. Nah, saya pernah, saudara, di pesawat, saudara. Pesawat itu ada opa oma yang saya kenal, karena dia pesen tiketnya beda jam. Tadinya omanya nggak mau ikut. Akhirnya karena pikiran berubah, omanya ikut. Nah, akhirnya mereka duduk di kursi pesawatnya berbeda. Jaraknya cukup jauh, saudara. Di nomor 7B sama 23B. Nah, nomor saya kebetulan sebelah sama opa itu. Saya tanya sama pramugarinya, Bu, gini Bu, gini, bisa nggak? Bisa, dia bilang. Nah, akhirnya oma itu duduk sama opanya, saya duduk di belakang. Saya belajar, saudara. Saya belajar sesuatu yang memang Tuhan ajarkan dalam hidup kita supaya kita memiliki sebuah empati. Nah, akhirnya opa oma itu bilang apa? Terima kasih lu. Orang lain nggak peduli sama kami, tapi kamu yang peduli sama kami. Terima kasih. Tuhan berkati kamu. Amin. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar siap berkorban untuk menolong orang lain, sama seperti janda di Sarfat, itu dia menyerahkan haknya atau harta miliknya sebelum Allah dapat memenuhi kebutuhannya. Kita kadang mikir, saudara, kita terkadang mikirnya terlalu pintar. Nanti aku duduk di 23B, aku keluarnya lama, ngantrinya. Nah, aku belajar untuk enggak. Ada damai sejahtera, ada sukacita, kita baru belajar di sesi tenang tadi. Sampai-sampai saudara, banyak teman-teman saya bilang, dia bilang, Kris, puji Tuhan loh, kamu berubah banyak sekarang. Ada sebuah perasaan empati dalam diri kamu yang mana dulu kamu nggak lakukan. Kamu dulu boro-boro kalau ada yang namanya orang meninggal, kamu datang. Paling kamu datang ketika kalau kamu kenal aja. Kalau nggak kenal kamu nggak datang. Sekarang saya kenal, nggak kenal saya datang, saudara. Bukan jemaat saya datang, saudara. Karena di Lubuk Linggau bukan kota yang besar, orang bisa lihat yang datang itu siapa-siapa. Kita mau bawa orang terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, penguasa hidup dia, tapi kita tidak tunjukkan kita siap berkorban untuk orang lain. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tutup. Kalau tadi kan kita berusaha memahami orang lain, kita belajar untuk mendengar ketimbang didengar. Kita mendengar dengan mata, telinga, dan hati. Kita melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Setelah itu kita berinteraksi dalam kemurahan hati. Ada 2 poin. Kita suka memberi, kita siap berkorban untuk menolong orang lain. Yang terakhir, Tuhan mau kita memiliki sikap fleksibel. Nah, pria integritas menunjukkan fleksibilitas sebab terlalu kaku mahal harganya. Pak Thomas kenal saya lah. Saya dulu Pak Thomas ya, teman-teman orangnya kaku sekali loh, saudara. Ketika saya dipercaya jadi pengurus gereja, awal-awalnya saya sekretaris, saya setiap kali buat rapat, saudara, saya kaku sekali. Kalau jam 7, sebelum jam 7 harus datang. Pembicaraan harus sesuai dengan notulen rapat. Kalau pembicaraan tidak sesuai, saya tidak fleksibel, saya tolak. Nggak ada di schedule, nanti aja. Akhirnya apa, saudara? Saya dijauhin sama teman-teman. Nah, puji Tuhan, saya ikut camp pria. Tiba-tiba saya merasa diberkatin sama camp pria. Saya berusaha merubah hal-hal tidak baik dalam diri saya untuk menjadi lebih baik lagi.
terutama di fleksibilitas. Saya orangnya kaku sekali karena karakter saya ungu, cermat, kakunya parah, saudara. Kalau ada sesuatu yang sepertinya sudah harus seperti itulah rutinitas, itu dirubah tidak gampang. Tapi puji Tuhan, saudara, dengan saya ngalamin pengalaman demi pengalaman, kerohanian yang semakin bertambah, dengan pekerjaan Tuhan, pelayanan melayani pekerjaan Tuhan bisa lebih baik lagi. Tapi sekarang saya puji Tuhan, bisa fleksibel. Kalau saya pimpin rapat, mereka datang telat dengan alasan yang pas, saya terima. Ketika membahas sesuatu yang tidak kita buat schedule berhubungan dengan pembahasan, saya terima. Tapi dalam arti kata bukannya kita itu ya nggak ada pendirian, bukan. Nah, hati-hati saudara. Fleksibel, bersikap fleksibel di sesi empati ini adalah kita harus melihat kalau itu dirubah, memang wajib dirubah, tidak melanggar sesuatu, ya dipersilakan. Tapi kalau merubahnya melanggar terutama kebenaran firman, prinsip-prinsip firman itu jangan. Itu nggak boleh. Kita mau dibilang kaku pun nggak apa-apa. Karena kita tetap harus menunjukkan bahwa ikut Tuhan itu harus punya yang namanya konsisten yang baik. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, fleksibel di sini bicara adalah kalau memang nggak terlalu berhubungan dengan prinsip, itu bisa kita terima, bisa dilakukan untuk kebaikan, ya nggak masalah. Nah, contoh saudara, 17 Agustus 2 tahun yang lalu, saya buat pemuritan pria di Kota Curug, saudara. Karena sudah angkatan ke-18, pesertanya nggak terlalu banyak. Pesertanya kurang lebih cuma 18 orang. Nah, kita sudah sepakat jam 9 pagi kita mulai. Ternyata jam 9 pagi yang datang baru separuh. Nah, ketua panitianya samperin, saya pembicara juga, dia bilang, gimana kok? Tunggu aja sampai jam 11, 2 jam. Kita fleksibelnya cuma 2 jam. Jam 11, seberapa yang ada, ya itulah yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan, saudara, kita tunggu 2 jam, 18 orang itu datang nambah 6 lagi jadi 24. Kalau saya dulu, saudara, udah yang datang segini aja kita mulai. Terserah lah yang lain kalau mau datang terlambat, resikonya dia nggak ikut sesi awal. Nggak bisa hidup ini, saudara, atas kemauan kita sendiri nggak bisa. Kita harus bisa, pintar-pintar kita memiliki sikap empati, pintar-pintar kita, kalau nggak terlalu melanggar prinsip-prinsip firman, ya kita harus fleksibel, saudara. Nah, yang nyiapin makanan, kok kan tadinya pesannya 18 peserta, 8 fasilitator, 5 pembicara. Ini nambah, kami belum siap. Oh, enggak apa-apa. Akhirnya kami pembicara nggak makan di sini. Karena kebetulan ada warung bakso di depan tempat Wisma itu, saudara. Nah, hidup ini kita harus fleksibel. Pinter-pinter kita supaya orang lihat dalam diri kita ada perasaan empati yang mendalam, supaya orang bisa kalau kita menunjukkan empati yang mendalam dengan fleksibel, kita ajak orang ikut sesuatu yang baik, orang itu mau karena dia lihat hidup kita baik adanya. Nah, saya mau tutup, saudara. Empati ini nggak gampang kita praktekkan. Uh, Sesi keempat dari buku Berintegritas Empati ini sangat-sangat Tuhan mau setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan kita, saudara, Tuhan mau menanamkan empati yang mendalam dalam diri kita. Saya belajar, saudara. Saya belajar, semakin saya belajar, saya semakin merasakan kasih dan kuasa Tuhan pasti turun dalam diri pria Kristen yang memiliki empati. Empati kita nggak dibuat-buat. Saya, maaf saudara, saya kalau sumbang, terkadang saya nggak mau tulis nama. Apalagi kalau ada dibacain. Sumbangan. Dari ini saya nggak mau, saya nggak mau tulis nama. Biarlah nomin NN aja, no name, tapi kita tulus memberi. Nah, fleksibilitas itulah saya coba belajar sekarang, saudara. Puji Tuhan, saya dapat uh, trader baru lagi, saudara, dengan fleksibel saya. Dia datang ke toko, nawarin barang, tapi maaf kok, karena Koko baru ambil, Koko harus transfer uang dulu, baru barang
dikirim. Belum saya jawab, dia bilang, tadi saya dimarah-marah sama toko. Kalau kamu mau sistem seperti itu, tidak ada orang mau ambil. Saya kan cuma salesman kok, yang menentukan perusahaan. Jadi gimana kok? Ya enggak apa-apa kalau memang sistem kamu seperti itu, ya udah saya turutin aja. Total. Jumlahnya gede juga loh saudara. Saya harus transfer dulu, baru nanti saya tunggu. Itu enggak sehari. Palembang Linggau kalau ekspedisinya langsung jalan. Kalau ditaruh dulu di gudang ekspedisi bisa nunggu 3-4 hari. Uangnya udah terangnya memang bagus kan. Saya enggak telepon dia, dia telepon saya. Kalau mau order lagi, barang yang kemarin belum sampai. Kaget saudara. Ya telepon ekspedisi, ternyata ekspedisinya lalai. Barang itu udah ditaruh di sana 5 hari yang lalu, lupa dinaikin di mobil. Nah, saya enggak marah, saya coba belajar fleksibel. Dia bilang, oke kok, nanti kami urus, sudah urus. Habis, dia datang lagi, 2 minggunya dia datang, kebetulan barangnya habis, saudara. Saya pesan lagi, saya siap, berapa totalnya? Oh, kata bos saya, untuk Koko nggak apa-apa. Nanti barang diterima, COD, Koko baru transfer. Sebelum barang diterima, Koko nggak usah transfer. Kenapa? Kata bos, Koko kayaknya orangnya fleksibel, nggak mencari-cari kesalahan. Puji Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan, percayalah. Ketika kita lakukan buat Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, baik teman-teman, kita mau akhirin di sesi empati. Mudah-mudahan dengan sesi empati ini kita belajar, saudara. Kita memiliki sesuatu yang dari Tuhan, apa yang disampaikan saya terbatas dalam menyampaikan, tapi kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas ketika kita buka hati dan pikiran kita mau belajar. Saya menyaranin teman-teman ada beli buku ini. Nah, dengan buku ini teman-teman bisa lebih mendalamin lagi sesi demi sesi. Karena tidak mungkin dengan 30-40 menit saya kupas semua. Alangkah bagusnya teman-teman baca sendiri di sana, kembangin sendiri dapat apa di buku itu. Nah, Pak Thomas saya bisa bantu kalau mau buku, nanti saya kasih nomor WA-nya Bendahara di KPN supaya bisa beli satu buku pun dia mau kirim. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembali ke Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Firman. Ya, karena waktu ya, kita sudah jam 9.18 ya. Kita mengucapkan terima kasih ya buat kerja keras dari Pak Grivian sebagai Ketua kaum pria daerah ya, dan terima kasih buat teman-teman yang tetap setia ya. Tadi ada beberapa yang izin. Terima kasih juga Pak Pendeta Silalahi ya, Pak Wismar Silalahi ya, yang bersupport ya. Terima kasih Pak Tri ya, dan teman-teman. Nanti rekaman Zoom-nya bisa didengarin lagi ya, supaya bisa lebih meresap ya. Oke, kita akhirin dulu Pak Grivian ya. Pak Thomas, ada kabar baik, Pak. Iya Pak. Pagi tadi saya ditelepon Ketua Kompria Wilayah 1 Bangka Belitung, Pak Andreas Parmaji. Ya. Mereka akan buat Zoom juga, Pak, 1 bulan Oh, sekali ya, di siap. minggu pertama nanti. Ini Oke. pergumulan kita semua, ya Pak Thomas ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya Bangka Belitung nanti akan melakukan pemuritan melalui Zoom. Kalau Oke. nggak salah, Pak Thomas dimulai di bulan Agustus. Nanti dia akan kasih kepastiannya. Oke, Ya, Pak. Pak, Puji nanti kita Tuhan. foto dulu, Pak ya. Ya. Ya, mari kita ya menunjukkan wajahnya masing-masing ya. Pak Grivian bisa tolong foto ya. Pak Wismar sudah berbaring ini Pak Wismar nih. Wah, mendahului ketua ini. Aku kan penonton. Oke. Oke Capek ya. baru KKA tadi, baru KKA. Oke, kita foto ya. Siap. 1, 2, 3. Senyum. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, kita akhiri dengan doa. Ya.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk pemuritan selanjutnya ya Bapak, wilayah Bangka Belitung yang akan mulai bulan depan. Tuhan tolong sehingga bisa dikomunikasikan kepada setiap gereja lokal, setiap jemaat, gembala semua bekerja sama ya Bapak. Kami mengucap syukur buat pemuritan malam hari ini. Kami semua diberkati ya Bapak supaya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami. Dan kami memiliki hati yang empati ya Tuhan. Sehingga orang bisa melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, berkati semua yang sudah menyertai, berkati Pak Tri sebagai ketua kaum pria di wilayah ya Tuhan. Dan tolong buat gembala-gembala terus bisa bekerja sama untuk mensosialisasikan program pemuritan ini ya Tuhan kepada jemaat gereja lokal. Terima kasih Bapak, kami akan beristirahat malam hari ini, berkati hamba-Mu Pak Krispiansun. Tuhan, usahanya, pelayanannya Tuhan terus berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala hormat pujian kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati semuanya. Selamat Ya, malam. Ya, terima kasih. Oke, Pak. terima Terima kasih. kasih Pak Christian. Terima kasih Pak Gideon. Pak Robi. Terima Ya, kasih. makasih Pak Christian Terima Sud, kasih Pak Tri. Bung Thomas, makasih Pak Tri, makasih Terima Pak Tri. kasih Ya. Pak Silalahi. Pak Selamat, Andre, Pak Wid. terima kasih. Yo, selamat malam semua. Ya, Selamat Pak Wisnu. malam. Terima kasih. Oke.